Pada tanggal 16 Juli 2025, Inggris diguncang oleh skandal kerajaan yang tidak pernah terduga. Rakyat menahan napas saat berita mengejutkan tersebar. Ratu Camilla dijatuhi penahanan ketat di istana dengan tuduhan pengkhianatan dan konspirasi. Situasinya sangat serius. Dalam langkah cepat dan tak terduga, pasukan keamanan menyerbu Clarence House, kediaman resmi sang ratu konsor. Camilla yang benar-benar terkejut, dengan tenang diberitahu, Anda ditahan berdasarkan perintah resmi kerajaan menunggu tinjauan hukum. Monarki, yang merupakan lembaga yang dibangun atas tradisi dan rahasia, tiba-tiba menjadi kacau balau. 2 hari kemudian, Raja Charles sendiri menandatangani surat penangkapan resmi, sebuah keputusan yang memilukan dan mengukir sejarah. Dengan satu tanda tangan, ia secara efektif mencopot wanita yang telah dicintainya selama puluhan tahun dari status kerajaannya dan mengubah wajah keluarga kerajaan Inggris selamanya. Bisikan pengkhianatan bergema di koridor istana Buckingham saat beratnya dinasti berabad-abad mulai terguncang. Pengadilan yang berlangsung di Westminster Hall, salah satu tempat paling sakral dalam sejarah Inggris, memperlihatkan 8 jam persidangan yang intens dengan bukti-bukti yang mengagetkan. Surat-surat pribadi dari Putri Diana, dokumen yang banyak disensor, transaksi keuangan mencurigakan, dan rekaman suara yang belum pernah dirilis sebelumnya menggambarkan gambaran yang sulit diabaikan. Tim hukum Camilla berusaha membela bahwa dia paling buruk hanya ceroboh, bukan berniat jahat. Mereka menyatakan itu kelalaian, bukan konspirasi. Namun opini publik sudah berubah tajam. Gelombang tidak lagi mendukung Camilla. Maka datanglah momen yang akan tercatat dalam sejarah kerajaan. Pangeran William tampak terguncang, naik ke mimbar, saksi dan membacakan surat dari almarhum ibunya. Mereka ingin aku dihilangkan, tulis Diana. Kata-kata yang menghantui tersebut bergema di aula bersejarah. Suara William bergetar oleh emosi. Seluruh ruang sidang dan bangsa terpaku. 12 hari setelah penahanan Camilla, pada tanggal 28 Juli, pengadilan menjatuhkan keputusan akhir. Bersalah. Hukuman tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Camilla dicabut semua gelar dan hak istimewa kerajaannya. Tidak lagi diizinkan menjalankan tugas kerajaan apapun, ia diasingkan ke suatu tempat yang sangat terpencil, di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya jauh dari pandangan publik. Harapan untuk mewarisi kekayaan atau pengaruh kerajaan pun lenyap. Wanita yang pernah dinobatkan sebagai ratu konsort menjadi sosok yang paling tercela dalam sejarah kerajaan modern. Saat berita vonis tersebar, kerumunan bersorak-sorai menyambut keadilan yang lama dinanti untuk Putri Diana. Namun di dalam istana, suasananya murung dan terguncang. Badai telah berlalu, namun meninggalkan luka mendalam pada monarki. Warisan Raja Charles selamanya terpatri sebagai hari di mana ia memilih kewajiban atas cinta. Bagi rumah Windsor, harga dari rahasia dan pengkhianatan akhirnya harus dibayar. Begitulah kabar mengenai penangkapan Camilla dan rahasia yang tak pernah padam. Kematian tragis Putri Diana bukanlah kecelakaan biasa. Tahun 1997 menjadi saat dunia berduka atas kematian sang putri rakyat dalam kecelakaan mobil di Paris. Laporan resmi menyalahkan pengemudi mabuk dan paparazi yang agresif, namun banyak yang merasakan ada yang tidak masuk akal. Desas-desus konspirasi beredar selama bertahun-tahun tanpa bukti nyata, hingga akhirnya terungkap pada tanggal ke-6 Mei 2023 saat Raja Charles III dinobatkan secara resmi. Dengan Camilla di sisinya, mengenakan mahkota yang dulu hanya dipakai oleh para ratu dengan warisan tak tergoyahkan. Upacara penobatan ini dimaksudkan sebagai simbol stabilitas, penyembuhan dan kelanjutan setelah bertahun-tahun gejolak kerajaan. Namun, di balik layar, Pangeran William, putra sulung Diana, diam-diam mencari jawaban tentang detik-detik terakhir ibunya. Awalnya sebuah penyelidikan pribadi yang dalam, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hanya diketahui oleh beberapa pejabat tingkat atas, sebuah penyelidikan internal yang diberi nama Operasi Anggrek diluncurkan. Disetujui secara rahasia oleh William sendiri, penyelidikan ini bertujuan menelaah kejadian menjelang malam naas di Paris itu. Ini bukan lagi soal kesedihan semata. Ini soal keadilan, kebenaran, dan penutupan. Saat para penyidik menggali arsip kerajaan, sebuah berkas hukum terlupakan dari tahun 2003 ditemukan. Berkas itu mengungkap adanya kejanggalan dalam pengaturan keamanan Diana selama perjalanan terakhirnya, termasuk perubahan mendadak dan penundaan yang tak bisa dijelaskan. Bersamaan dengan itu, email terenkripsi yang sebelumnya tersegel dari Clarence House muncul ke permukaan.
Di antara bahasa yang sulit dimengerti, terdapat frasa-frasa mengganggu seperti risiko destabilisasi dan transisi warisan. Kata-kata yang lebih cocok untuk novel mata-mata daripada lingkungan kerajaan. Namun, petunjuk-petunjuk ini tidaklah cukup sampai ditemukannya rekaman suara yang mengubah segalanya. Sebuah berkas baru dari M. Issam yang bertanggal 29 Agustus 1997, hanya 2 hari sebelum kecelakaan, berisi rekaman panggilan yang disadap oleh petugas intelijen. Suara yang diidentifikasi melalui analisis forensik sebagai milik Camilla, yang saat itu merupakan pendamping lama Charles, terdengar lembut berkata, "Apakah kamu yakin pengawalnya bisa menunggu?" Pengawal yang dimaksud seharusnya menjadi bagian dari rombongan keamanan Diana namun tidak pernah tiba. Penundaan itu bukan kebetulan, itu disengaja. Dan 2 malam kemudian, kendaraan Diana mengalami kecelakaan di terowongan Pon Alma. Dampaknya luar biasa. Mengapa Camilla terlibat? Apakah karena cemburu, ambisi, atau sesuatu yang jauh lebih kejam? Apa yang didapatnya dari kematian mendadak dan mencurigakan Diana? Seberapa dalam kebohongan itu berakar dalam lingkaran kerajaan? Meskipun istana tetap tertutup dan saluran resmi menyangkal adanya kesalahan, tekanan publik semakin memuncak. Demonstrasi, tajuk utama, dan penyelidikan mendesak parlemen mulai menggemakan suara. Dengan monarki yang sudah berada di bawah tekanan pengawasan modern, warisan Putri Diana sekali lagi mengancam untuk merombak fondasi keluarga kerajaan Inggris. Dan di tengah semua ini, sebuah pertanyaan yang menghantui muncul. Apakah Camilla berperan dalam skandal kerajaan paling mengejutkan di zaman kita? Jawabannya mungkin akhirnya mulai terkuak dan dunia sedang memperhatikannya. Namun, apakah ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Camilla bertanggung jawab atas kejahatan keji tersebut? Mari kita lihat lebih dalam surat yang di mana Diana menuding Camilla. Pernyataan peringatan terakhir Diana terungkap. Arus sejarah berubah pada Mei 2025 dengan penemuan yang mengguncang Buckingham Palace dan dunia. Tersembunyi hampir selama 30 tahun di sebuah brankas pribadi milik Paul Burrell, mantan pelayan Putri Diana. Saya melindungi warisan Diana, menjaganya aman karena itu sedang berubah di sekeliling saya, adalah isi 2 surat tulisan tangan. Ini bukan catatan biasa. Ini adalah peringatan terakhir Diana, bertanggal Oktober 1996 dan Juni 1997. Surat-surat ini disimpan dengan sangat hati-hati, tersegel dalam amplop yang hanya boleh dibuka jika terjadi sesuatu. Salah satu surat itu secara mengejutkan berbunyi, Camilla memiliki kekuasaan lebih dari yang siapapun kira. Yang lain bahkan lebih menakutkan, jika sesuatu terjadi padaku dalam perjalanan ini, buka surat ini. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanannya yang malang ke Paris, dari mana dia tidak pernah kembali. Hingga saat ini, surat-surat itu terkunci rapat, tidak tersentuh. Isinya hanya diketahui oleh Burrell yang mengaku mengikuti instruksi Diana untuk menyimpannya dengan aman. Namun, surat-surat itu akhirnya diotentikasi dan dibuka oleh Pangeran William sendiri pada musim semi 2025, sehingga dunia bisa mendengar suara Diana lagi, kali ini dari balik kematian. Pengungkapan itu sangat mengejutkan. Ini bukan kegelisahan paranoid, melainkan kata-kata penuh ketenangan dan kehati-hatian dari seorang wanita yang merasakan bahaya dan pengkhianatan semakin mendekat. Selama bertahun-tahun, teori konspirasi tentang kematiannya beredar. Namun ini berbeda. Ini adalah tulisan tangannya, peringatannya, ketakutannya. Hampir seketika, dunia bereaksi. Media sosial meledak. Tagar tren keadilan untuk Diana menjadi tren global dalam hitungan jam. Jalan-jalan di London dipenuhi dengan vigil lilin. Jaringan media besar menginterupsi program untuk berita terkini. Dan dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Parlemen Inggris mengadakan sidang darurat membahas implikasi surat-surat tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, fondasi monarki diragukan melalui suara seorang putri tercinta yang sudah tiada. Dan dari sudut paling tak terduga di keluarga kerajaan muncul dukungan Putri Anne. Dia yang dikenal dengan integritas dan pengabdiannya pada tugas, selama ini agak menjauh dari drama istana. Namun kini dia maju dengan informasi mengejutkan. Melalui penyelidikan diam-diam namun gigih, dia menemukan dana lepas pantai senilai $2.400.000. Transfer uang dilakukan ke sebuah perusahaan bayangan yang berbasis di Paris bernama Lucentia Global. Perusahaan tersebut dikontrak dengan ketentuan yang tidak jelas dan mencurigakan untuk mengatur pergerakan Diana saat jam-jam terakhirnya di Hotel Ritz.
Email dan catatan keuangan mengaitkan pembayaran tersebut langsung kepada seorang pembantu yang berada dalam lingkaran dalam Camilla. Lebih mengkhawatirkan lagi, dokumen itu memuat instruksi untuk mengubah rute Diana dan mengurangi pengawalnya pada malam yang menentukan itu. Anne membawa temuan tersebut ke otoritas tertinggi, Raja Charles. Menurut sumber dalam, ia meletakkan bukti itu di atas meja sang raja dengan suara yang tegas dan tanpa goyah. Charles, yang dilaporkan pucat dan diam, mempelajari dokumen tersebut lalu berkata hanya 5 kata, "Lakukan apa yang harus dilakukan." Yang terjadi kemudian sangat cepat dan bersejarah. Camilla, yang sebelumnya tidak tersentuh, kini menjadi terdakwa, setidaknya di pengadilan opini publik. Istana menjadi kacau. Teriakan agar dia mundur dari posisi ratu konsorsium bergema di media dan parlemen. Penyelidikan pun dimulai. Penasihat kerajaan sibuk bergegas. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Windsor menuntut jawaban. Titik balik itu bukan berasal dari fiksi, bukan dari desas-desus, melainkan dari wanita yang kehidupannya dan kematiannya telah mendefinisikan sebuah era. Kata-kata Diana yang dulu dibungkam kini menggemuruh di jantung bangsa, menembus puluhan tahun ketersembunyian dan memicu sebuah pertanggungjawaban yang tak bisa diabaikan. Namun, mengapa dia mencurigai Camilla? Apakah mereka terlibat dalam sebuah kesalahpahaman? Mari kita selami detil segitiga cinta yang mengguncang akar monarki Inggris. Segitiga cinta kerajaan ini tidak persis seperti dongeng yang dibayangkan banyak orang. Ketika Lady Diana Spencer berjalan anggun di lorong pada tahun 1981, mengenakan gaun gading ikonik dengan kereta sepanjang 25 kaki, dunia menyaksikannya dengan takjub. Ia baru berusia 20 tahun, wajah cerah penuh harapan, tampak melangkah ke dalam kisah cinta kerajaan yang sempurna. Di sisinya berdiri Pangeran Charles, berusia 32 tahun, pewaris tahta Inggris. Pernikahan mereka menjadi tontonan global yang disaksikan sekitar 750 juta orang. Di mata dunia, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Seorang wanita muda pemalu menikahi pangerannya. Namun di balik upacara megah dan senyum kerajaan, fondasi pernikahan mereka sudah rapuh. Tak banyak yang tahu saat itu, hati Charles sebenarnya telah lama dimiliki oleh wanita lain, Camilla Shand. Mereka bertemu pada tahun 1970, jauh sebelum Diana muncul. Kenapa Charles tidak menikahi Camilla dari awal? Jawabannya terletak pada tradisi kerajaan dan ekspektasi lama. Camilla, yang tidak memiliki garis keturunan aristokrat dan reputasi yang dianggap kurang murni, dinilai tak layak menjadi istri raja masa depan. Para penasihat kerajaan dan opini publik mendorong Charles untuk mencari pengantin wanita yang lebih cocok, seseorang yang bangsawan, polos, dan dianggap calon ratu yang sempurna. Sementara itu, Camilla melanjutkan hidupnya dan menikah dengan Andrew Parker Bowles saat Charles bertugas di Angkatan Laut Kerajaan. Meski patah hati, Charles tidak benar-benar melepaskannya. Mereka tetap dekat dan pada akhir tahun 70-an, mereka menghidupkan kembali hubungan mereka, bahkan sebelum Charles melamar Diana. Diana, putri seorang Earl dan berasal dari keluarga yang lebih tua daripada keluarga Windsor sendiri, memenuhi semua kriteria kerajaan. Ironisnya, Charles pernah menjalin hubungan dengan saudara perempuan Diana, Sarah, beberapa tahun sebelumnya, yang berakhir ketika Sarah terlalu terbuka kepada pers. Ketika seorang jurnalis pada tahun 1981 bertanya pada pasangan itu apakah mereka saling mencintai, Diana menjawab dengan manis, "Tentu saja." Namun respons Charles mengganggu, apapun makna cinta itu. Jawaban canggung itu menjadi pertanda ketidakharmonisan emosional mereka. Faktanya, mereka hanya bertemu sekitar 12 kali sebelum menikah. Tahun-tahun awal mereka sebagai pasangan, kerajaan membesarkan Pangeran William dan Pangeran Harry tampak stabil. Namun pada tahun 1986, Charles kembali melanjutkan perselingkuhannya dengan Camilla. Diana yang merasa diabaikan dan dikhianati, mencari penghiburan pada instruktur menulisnya, James Hewitt, dengan siapa ia menjalin hubungan selama 5 tahun. Dalam wawancara yang mengejutkan pada tahun 1995, dengan jurnalis BBC Martin Bashir, Diana mengungkapkan, "Ada 3 dari kami dalam pernikahan ini, jadi agak penuh." Kalimat itu mengguncang monarki dan mengonfirmasi spekulasi selama bertahun-tahun. Diana juga curhat pada penulis Andrew Morton untuk bukunya Diana, Kisah Aslinya, yang menguak kenyataan pahit kehidupan di balik dinding istana. Dalam rekaman rahasia, ia menceritakan saat mengkonfrontasi Camilla secara langsung, "Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Charles, dan aku ingin kamu tahu itu."
Camilla merespons dengan dingin, menyarankan Diana sudah memiliki segala yang diinginkan. Jawaban Diana sangat memilukan. Aku hanya ingin suamiku. Meskipun berusaha, pernikahan kerajaan itu tak bisa diselamatkan. Charles dan Diana berpisah pada tahun 1992 dan resmi bercerai pada tahun 1996. Setahun kemudian, Diana meninggal tragis dalam kecelakaan mobil, meninggalkan dunia berduka. Bertahun-tahun berlalu, dan pada tahun 2005, lebih dari 3 dekade setelah pertemuan pertama mereka, Pangeran Charles akhirnya menikahi Camilla. Itu adalah acara yang jauh lebih sederhana tanpa kemewahan pernikahan pertamanya, namun menandai akhir segitiga cinta kerajaan yang telah lama memikat sekaligus membagi publik. Sementara dunia merayakan penangkapan pelaku, apakah akan pernah ada penerus warisan Diana? Ketika monarki menghadapi tantangan terbesar dalam ingatan baru-baru ini, bukan seorang raja atau penguasa yang mengenakan mahkota yang mengambil peran sebagai harapan dan penyembuhan. Namun, itu adalah Catherine, putri Wales. Tenang, terkontrol, dan penuh tekad. Dia dengan diam-diam maju sebagai jangkar yang mantap di tengah badai ketidakpastian. Misinya sederhana, namun sangat mendalam. Menghormati masa lalu, melindungi masa kini, dan membentuk masa depan melalui warisan, bukan garis keturunan. Pada tanggal 18 Agustus, dalam sebuah langkah pribadi dan sangat simbolis, Catherine membuat keputusan yang akan menghubungkan putrinya, Putri Charlotte, selamanya dengan mendiang Putri Diana yang sangat dicintai. Tanpa heboh publik atau proklamasi kerajaan, dia memerintahkan agar semua barang-barang pribadi Diana yang paling berharga, termasuk tiara Spencer yang indah, jurnal yang penuh perasaan, dan cincin pertunangan safir yang terkenal di dunia, disegel dalam sebuah brankas keluarga khusus. Koleksi ini, yang sekarang dikenal sebagai brankas warisan Wales, dibuat dengan satu tujuan, untuk dibuka dan diwariskan kepada Charlotte saat ia berusia 18 tahun. Namun visi Catherine tidak berhenti di situ. Dia percaya bahwa warisan Diana bukan hanya tentang barang-barang berharga atau mode ikonik. Warisan itu adalah tentang nilai-nilai. Dengan pemikiran tersebut, dia diam-diam meluncurkan Yayasan Warisan Wales, menunjuk Lady Rachel Montfort yang terhormat dan tertutup sebagai direkturnya. Yayasan ini dirancang untuk melestarikan jiwa kemanusiaan Putri Diana, bukan melalui gelar kerajaan atau pengaruh politik, melainkan melalui kejujuran, kasih sayang, dan kebenaran. Dalam sebuah gestur yang sangat pribadi dan penuh makna, Catherine kemudian membawa Charlotte muda ke Althorp, rumah leluhur Diana. Tidak ada media yang diundang, dan tidak ada foto yang diatur, tetapi apa yang terjadi di sana menyentuh hati jutaan orang. Saat ibu dan anak berdiri di depan danau peringatan yang tenang, Charlotte membungkuk dan meletakkan satu mawar putih sebagai penghormatan kepada nenek yang tidak pernah ia temui. Momen itu dimaksudkan untuk tetap pribadi, tetapi sebuah foto, candid bocor ke dunia maya, menangkap penghormatan diam Charlotte. Foto itu menyebar dengan sangat cepat, menjadi gambar paling banyak dibagikan sepanjang tahun, sebagai bukti kekuatan pengaruh Diana yang terus hidup lintas generasi. Beberapa hari setelah kunjungan emosional itu, dana warisan Diana Charlotte diumumkan. Dalam sebuah bentuk dukungan dan kasih sayang publik yang luar biasa, dana tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 12 juta pound sterling dalam waktu hanya 4 hari. Dana ini didedikasikan untuk tujuan yang sangat dekat dengan hati Diana, yakni kesehatan anak-anak dan kesejahteraan mental. Tribut modern ini untuk karya Diana mendapatkan resonansi yang luas, menandakan bahwa misinya jauh dari terlupakan. Momen yang paling menentukan datang ketika Pangeran William menandatangani sebuah piagam luar biasa yang secara hukum menyerahkan hak atas gambar, kesamaan, dan kenangan Diana sepenuhnya kepada keluarga Wales. Ini bukan sekadar gesture sentimental, tetapi langkah hukum yang kuat. Bahkan mahkota sekalipun tidak bisa menggagalkan keputusan ini. Warisan Diana, yang telah lama menjadi bahan debat dan politisasi, kini berada di tangan mereka yang paling mengenalnya dan mencintainya. Melalui tindakan berani dan tenang ini, Catherine tidak hanya memberikan penghormatan. Dia menulis ulang aturan tentang pengingatan. Dia menghormati kehidupan Diana bukan sebagai relik kerajaan, namun sebagai warisan hidup yang dimaksudkan untuk menginspirasi generasi baru, dimulai dengan putrinya sendiri. Sementara Camilla menghadapi konsekuensi dari tindakannya, apa nasib mahkota? Mari kita lihat sekilas masa depan mahkota saat bulan baru mulai terbit di atas keluarga kerajaan, mahkota rakyat.
Pada Agustus 2025, Inggris berada di tengah titik balik bersejarah yang tidak ditentukan oleh penobatan atau dekret kerajaan, melainkan oleh keheningan, refleksi, dan gelombang emosi publik yang tak terduga. Ratu Camilla telah terpinggirkan, hidup dalam pengasingan dan menarik diri dari semua penampilan publik. Raja Charles II nyaris menghilang dari pandangan publik. Kehadirannya yang dulu stabil kini hanya menjadi gema masa lalu. Di ruang yang kosong itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rakyat tidak berbalik kepada takhta, melainkan kepada seorang wanita yang tak pernah mengenakan mahkota. Catherine, Putri Wales, secara diam-diam namun kuat masuk ke dalam hati jutaan orang. Tanpa perubahan gelar resmi atau proklamasi formal, rakyat telah memilih ratunya sendiri, bukan berdasarkan garis keturunan, tetapi melalui cinta. Dia menjadi, dalam arti yang paling sejati, ratu rakyat. Di seluruh Inggris Raya, gelombang emosi menyapu jalan-jalan. Ia dimulai dengan halus, tapi tumbuh dengan kekuatan yang tak terduga. Dari London ke Manchester, berbagai pawai spontan untuk Diana muncul. Lilin dinyalakan dalam vigil yang memenuhi trotoar dan alun-alun kota. Cahaya ribuan api kecil menciptakan pemandangan yang kuat, penuh kenangan, dan harapan yang diperbaharui. Di pusat pertemuan ini terdengar seruan yang menyatukan jutaan suara. Diana pantas mendapatkan yang lebih baik. Ini lebih dari sekadar slogan. Ini adalah sebuah penghakiman. Kenangan Putri Diana, yang lama dihargai dan diratapi, kini mempunyai kehidupan baru melalui menantu perempuannya. Plakat tulisan tangan dan penghormatan emosional bertebaran di mana-mana. Konteks publik sangat hangat menghubungkan luka masa lalu dengan harapan masa kini. Ada sebuah tanda tulisan tangan seorang anak yang rapi bertuliskan, "Charlotte, nenekmu bersinar di dalam dirimu." Ini menangkap perasaan banyak orang bahwa melalui Catherine dan putrinya, warisan Diana tidak hanya hidup, tetapi bersinar lebih terang dari sebelumnya. Arus opini publik sangat jelas terasa. Sebuah survei YouGov yang dilakukan di puncak aksi unjuk rasa mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan. Catherine kini menjadi anggota keluarga kerajaan yang paling dicintai dalam sejarah modern. Ia telah melampaui bahkan Ratu Elizabeth II yang sangat dihormati di hati rakyat. Bagaimana monarki, yang dulu dihantam skandal, kesedihan, dan rahasia, sampai pada momen transformasi yang mendalam ini, bukan dengan paksaan, melainkan dengan teladan. Putri Catherine mewakili kekuatan yang tenang dan martabat yang tak tergoyahkan. Keanggunannya di masa-masa paling bergolak dalam monarki memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan publik. Di sisinya berdiri Putri Anne, dengan tekad kuat pada keadilan dan transparansi, menolak kebenaran terkubur di balik tembok istana. Pangeran William, dengan hati ibunya dan tanggung jawab mahkota masa depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi bangsa yang lelah. Bersama-sama, ketiganya memicu bukan revolusi pemberontakan, melainkan revolusi penyembuhan. Inilah awal babak baru dalam sejarah Inggris yang bukan lagi terobsesi pada mahkota, kastil, dan upacara. Sebaliknya, itu adalah gerakan yang berlandaskan pada kebenaran, martabat, dan penebusan. Monarki, yang sempat hampir hancur oleh rahasianya, sendiri menemukan jalan ke depan, diterangi lilin dengan tujuan jelas, dan diangkat oleh seorang wanita yang tidak pernah meminta menjadi ratu, tetapi menjadi ratu dalam segala hal yang benar-benar penting.